Baiklah, shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang ada di tempat ini, saya persilakan kita untuk berdiri. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersama kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk selamanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hukum yang pertama ialah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bersama, amin. Tuhan kasihanilah kami. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke depan Allah yang Maha Kuasa. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan menaikkan doa ini bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kemuliaan kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan secara bersama-sama kemuliaan Gloria in Excelsis. Bersama,
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah, Engkau telah menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami. Karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang maha tinggi, Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Mazmur 139 ayat 1 sampai 5, lalu dilanjut ke 12 sampai 18. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menaikkan doa secara bersama. Kemuliaan bagi Allah dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selamanya. Amin. Kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 6. Ratapan 1 ayat 1 sampai 6. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu. Yang dahulu ramai, laksana seorang jendela ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, sekarang sengsara dan karena kebudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih, pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya.
lawan-lawan menguasainya, seterus-terusnya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya menara karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 14. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu saya persilakan semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menyembah Tuhan.
Bapakku yang kekal. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, penjuru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan wadah dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam bak yang mulia, bangkit bertakhta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Engkau, ku percaya Kau bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Saudara sekalian, kita tetap berdiri karena kita mau mendengarkan kata-kata Yesus. Ya, biasanya di gereja Anglikan kebanyakan Injil itu kan kata-kata Yesus sendiri. Ya, oleh karena itu biasanya kan kalau di tempat lain ketika Injil dibacakan semua berdiri dan semua menghadap ke pembaca dari Injil itu. Ya. Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Semua katakan sama-sama. Kemuliaan bagi Kristus juru selamat kita. Lukas pasal 17 ayat 5 saya baca. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini,
terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makanan bagiku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Dan kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangi hati kami agar kami sanggup mampu mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita ada di sini. Bahkan waktu kita lahir ke dunia ini, kita tidak tahu juga, tidak pernah kita berencana, saya ingin lahir sebagai seorang yang rambutnya lebat. Untuk laki-laki dia berpikir kekar, tinggi. Saya mau lahir sebagai manusia pintar, itu tidak ada. Begitu kita tahu ada di dunia ini, ya ginilah. Ya kita sadar, saya sendiri sadar saya sebagai seorang manusia. Waktu mungkin sekitar umur 2 tahun ya. Jalan, pegangan di dinding. Kebetulan dinding itu ada berlobang dan rupanya di lantai 2. Lalu ada yang berteriak. Saya lupa apakah ibu saya atau orang lain. "Hei, jangan dekat situ." Nah, itu yang keingat. Nah, itu saya sadar pertama kali sebagai seorang manusia. Kehadiran kita di dunia ini sekali lagi bukan karena pengennya kita. Bahkan juga bukan pengennya orang tua kita yang melahirkan kita kan? Bukan. Pokoknya begitu kita hadir di dunia ini, sadar-sadarnya saya ini orangnya seperti ini. Tinggi 165, lalu berat badan juga ya pernah lewat dari berat tinggi saya, pernah juga jauh di bawahnya. Nah, sekarang ini samalah 165, 163 atau 64, nah kira-kira begitu. Jadi seimbang seperti itu. Pokoknya begitu kita tahu kita ada di dunia ini, kita dibawa ke sekolah oleh orang tua kita. Kita diberi nafas, ada usaha, ada bisnis. Ini yang kita alami sekarang ini. Ketika sadar bahwa tetangga kita lebih kaya dari kita, jadi mau gimana saya ini? Ketika kita lihat orang lain, kok orang lain enak hidupnya, lalu saya begini susah. Sekali lagi, ini bukan keinginan kita. Ada satu perencana yang agung. Perencana itu
yang telah merencanakan akan kehadiran kita di dunia ini. Kemarin saya mengikuti ceramah dari seorang rabi Israel yang punya perjanjian lama ini. Lalu dia jelaskan. Di Alkitab itu dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dia jelasin begini, ini sebetulnya bukan soal langit dan bumi. Ya, ini bukan soal langit dan bumi, tetapi ini adalah dimulai dengan Allah. Dimulai oleh Tuhan sendiri yang mempunyai rencana untuk ciptaannya. Gitu. Jadi kalau kita bertitik tolak dari tidak ada kok jadi ada. Dia bilang enggak juga. Segala sesuatu Allah sudah siapkan. Dan kemudian kita hadir. Gitu. Segala sesuatu Allah sudah rencanakan dan kita hadir. Ibaratnya kayak kita mau ke Jakarta naik kereta api. Ya kita enggak usah mikir mau buat kereta api yang sesuai dengan keinginan saya. Ya, beli karcis, masuk. Beli tiket, masuk ke dalam kereta api. Sudah ada tempat duduk, sudah disiapkan, AC-nya sudah ada, tinggal duduk dan sampai ke Jakarta. Lalu mau apa? Mau makan? Sudah disiapkan, tinggal bayar. Nah ini kita harus sadar ini pertama. Artinya apa? Yang terjadi saat ini, enggak usah jauh-jauh lah. Ini kacamata ini. Saya enggak pernah berpikir untuk mau pakai kacamata, tapi sekarang pakai kacamata. Atau mereka yang tidak pakai kacamata. Atau mereka yang barangkali dalam kondisi sehat atau sakit. Kita tidak pernah merencanakan hidup seperti saat ini, tidak pernah. Mau jadi dosen juga tidak pernah. Apalagi saya jadi pendeta juga tidak pernah saya pikirkan, tidak direncanakan, tidak masuk dalam rencana. Tahu-tahu begini. Iya tapi kan Pak Yopi kan kuliah, belajar. Itu juga, saya kan masuk pertama bukan masuk di sekolah pendeta. Saya keahlian pertama saya itu saya ambil biologi. Jadi pikiran saya banyak dipengaruhi oleh Darwin juga gitu kan. Gitu. Pertamanya begitu. Tahu-tahu saya disuruh ngajar, masih mahasiswa sudah jadi asisten dosen, asisten lab. Lalu saya disuruh mengajar sebagai asisten. Kemudian di mahasiswa itu saya ketemu dengan seorang yang menceritakan pada saya tentang siapa Yesus. Dan itu kemudian mendorong hati saya untuk mau bawa orang lain datang kepada Yesus. Akhirnya saya diundang datang ke Jakarta mengikuti suatu training center penginjilan mahasiswa. Dan kemudian makin terdorong dan masuk ke Bandung, masuk sekolah Alkitab di sini di Tiranus, ketemu Ibu Hertina, dan kemudian seperti ini. Lalu saya ketemu Pak Teddy, saya ketemu Ibu Natalina, Pak Tumpal dan semua, ketemu dengan Pak Icat, ketemu dengan Ivan, ya kan? Itu apa semuanya ini? Nggak masuk dalam rencana kita, nggak ada kita rencana jadi pendeta ini, nggak ada. Nah, apa yang saya mau maksudkan di sini ialah saat ini ada seorang penentu, pribadi penentu kehidupan kita. Memang kadang-kadang orang salah ya. Mereka pikir, ya udah diam-diam aja. Enggak, kita tidak diciptakan untuk diam-diam. Kita diciptakan untuk mikir. Kita diciptakan untuk merencanakan keluarga kita. Kita diciptakan untuk mikir yang baik. Kita diciptakan untuk pikir yang terbaik dalam hidup ini. Nggak ada orang anak kecil yang kemudian cita-citanya mau jadi
tukang sapu atau tukang sampah. Saya tidak merendahkan profesi itu ya, tidak. Tetapi orang selalu memikirkan untuk ini yang tingkat tinggi. Kadang-kadang ada yang bilang mau pingin jadi presiden, ya sampai Pak Harto dulu tersinggung. Mau jadi apa? Anak kecil jadi dokter, menjadi pengusaha. Kalau kamu, saya mau jadi presiden. Saya lihat wajah Pak Harto agak terganggu ya dengan kata-kata itu. Dia bilang, ya presiden itu cuma satu, dengan kata lain dokter banyak. Presiden cuma saya lah gitu. Si anak maksudnya kan mau pingin seperti bapak lah. Tapi bukan bermaksud mau ganti bapak. Tapi wajahnya agak lain saya lihat. Nah, cita-cita itu ada. Kita pikir yang terbaik. Pertanyaannya, kalau berhasil, itu dari mana? Lalu orang bilang, itu ada kebanyakan orang Jepang atau orang Korea bilang, itu karena saya. Karena saya. Saya suka dengan pemain sepak bola Indonesia, ya. Begitu dia cetak gol, wadah, ada yang langsung sujud begini, ada yang langsung begini, mungkin dari Roma Katolik. Saya lihat ada yang begini, oh saya bilang itu karismatik. Ada yang begini, saya lihat ada yang sampai begini, orang Papua saya begini dia. Oh itu orang Protestan. Nah, jadi kita harus sadar, ini keunggulan orang Indonesia, itu dia selalu kembali. Ada yang di luar saya yang merencanakan saya. Nah kalau kita sadar itu, maka ingat, kita itu tidak bisa lepas dari pemeliharaan Dia yang merencanakan kita, gitu loh. Ya seperti Toyota atau Mitsubishi atau Honda, kalau ada mobilnya yang bermasalah di jalan, di mana-mana yang dipakai oleh orang, itu di recall, panggil, diambil, untuk diperbaiki. Karena dia punya tanggung jawab. Lain hal kalau misalnya kita tabrakin, ya itu lain soal. Nah kita seperti itu. Kita itu ada penanggung jawabnya, yaitu Tuhan yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dia bikin kok. Masa dia mau bikin rusak kita? Enggak, dia enggak bikin rusak kita. Dia rencanakan, dia ciptakan, dia pelihara, gitu loh. Dia pelihara kita kok. Bahasa kerennya disebut dengan providensia Allah. Pemeliharaan Allah ini sangat penting. Jadi kita jangan pesimis dengan dunia. Aduh mau jadi apa ini 2024 kalau sampai si A yang jadi presiden, lalu bagaimana Indonesia? Belum juga kok, kita sudah khawatir. Aduh bagaimana masa depan anak-anak saya ini? Belum juga, kita udah khawatir. Sampai Yesus bilang, Marta, Marta engkau khawatir dengan dirimu sendiri. Lihat si Maria, dia duduk dekat kaki Yesus. Artinya apa? Dia bukan masa bodoh. Hal yang paling pertama ya, ingat, Tuhan kasih pikiran sama kita. Dia kasih kesehatan sama kita. Dia kasih kekuatan sama kita. Tapi yang utama adalah, mari kita melihat selalu ke Dia. Lihat, ingat loh, kamu sehat karena siapa? Ada yang bikin kamu sehat. Dia juga bisa bikin kamu semalam ini bisa sakit dan besok nggak bisa bangun lagi selama-lamanya. Bisa, iya kan? Bisa begitu. Tapi kenapa kamu masih sehat? Masih diajak Pak Yopi untuk datang di tempat ini. Itu ada yang merencanakan, ada yang memelihara, ada yang menjaga, dia jaga. Jadi tidak usah khawatir. Tapi bukan berarti bahwa kita itu hidup serampangan. Enggak, Tuhan tidak memberikan pikiran serampangan sama kita, enggak. Dia selalu memberikan kepada kita ini pikiran yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tapi itu bukan rancangan kita. Dia yang kasih pikiran itu. Dia yang kasih. Sekaligus juga kita lihat, kok kenapa rambut saya hitam? Kenapa rambutnya putih? Kenapa kulit sawo matang? Kenapa kehitam-hitaman? Itu juga bukan karena kita. Makanya
Ketika kita menilai orang itu rendah atau perbedaan warna kulit, termasuk perbedaan kepercayaan orang itu, kita tidak boleh menganggap rendah, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita mau bilang katakan, orang itu begini, kita menghina Tuhan. Itu selalu makanya saya katakan ketika ada orang yang pernah, ya saya melihat segala macam orang di jalan apalagi. Pernah dia yang salah, dia yang maki-maki saya, dia yang salah. Dia maki-maki saya dengan kata-kata yang ini, ya kan? Apalagi mungkin lihat mata cipit begini, wah dimaki-makilah. Tapi saya pegang ini, saya bilang, ini orang ciptaan Tuhan. Kalau saya mau marah sama dia, komplain sama yang ciptakan dia. Kan gitu. Itulah sebabnya dengan pikiran seperti itu, saya baru bisa ngerti kenapa Yesus waktu dia disalib, sudah diludahi, sudah disiksa oleh orang-orang itu, masih berdoa untuk orang yang menyiksa dia. Saya belum ada orang yang menyiksa. Belum. Tapi Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah dia. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah hati kita itu mesti seperti itu. Ya. Itu hati seperti dia. Bukan berarti untuk supaya dia sayang sama kita. Bukan itu motivasi kita. Motivasi kita ialah bahwa kita diciptakan supaya berjalan bersama dia. Berjalan bersama dengan dia bukan banyak doa, banyak beribadah, banyak baca Alkitab. Bukan itu. Pikiran kita, hati kita sama dengan pikirannya Tuhan. Itu. Kalau Tuhan mengampuni, kita tidak mengampuni. Kalau Yesus itu, dia adalah Tuhan. Tapi dia datang ke dunia ini untuk memberikan satu contoh hidup sebagai manusia. Nih loh, ini manusia yang benar yang kayak begini. Bagaimana? Dia selalu berpikir yang terbaik, bertindak yang terbaik, berperasaan yang terbaik. Bahwa kehadiran kita di dunia ini sebagai manusia bukan untuk mikirin terus diri kita, bagaimana masa depan. Enggak. Kehadiran kita, kalau kita masih bisa kumpul di sini, ya, mau yang ada di Zoom, ingat bahwa kita ada satu maksud. Kita disuruh untuk menikmati apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Nah, untuk mau menikmati sesuatu itu, taruh hidangan di atas meja. Menikmatinya beda-beda. Nggak usah kita mau makan rame-rame. Saya dengan Ibu Hertina aja ditaruh makanan di meja, jengkol kesenangan dia. Apa? Lotek. Ya. Lotek itu terus terang aja. Sampai detik ini. Mungkin saya cicipi sedikit, tapi kalau mau menikmati sampai saat ini, enggak. Bakso, bakso juga enggak. Tapi kalau gado-gado, oke lah, saya menikmati. Sop ayam menikmati. Nah kenapa bisa begitu? Ini tergantung di sini, ini tergantung ya. Karena pernah ada Pak Tumpal, saya waktu mahasiswa di Jakarta, pelayanan mahasiswa di Jakarta. Dibawa oleh seorang teman, yuk kita lihat yang bikin bakso. Waduh, saya enggak usah cerita ya. Kok bikin baksonya begitu? Minta ampun. Terus sudah diinjak-injak itu gimana? Ya baru sudah itu ya kemudian. Tapi dia bilang, enggak usah khawatir, kan direbus. Ya tapi orang yang enggak lihat bisa menikmati. Sebenarnya jangan lihat. Saya lihat. Saya kalau nasi goreng bekas, nasi goreng terasi, lahap. Tapi kalau orang Medan, ini tanya Pak Tumpal ini, dia tidak bisa menikmati terasi karena dia tahu cara pembuatannya ya, tahu mereka itu di sana itu. Diceritakan ke saya karena saya tidak lihat ya, cuek aja lah dengan cerita itu, makan enak nasi goreng. Begitu juga makanan lain. Jadi
kalau kita tanya, kenapa ada yang bisa menikmati, ada yang tidak? Mindset orang. Mindset orang. Mindset ini sudah dikasih Tuhan loh. Oleh karena itu, mindset kita itu jangan diisi dengan kata-kata orang yang negatif. Jangan. Apalagi orang bilang, waduh, kamu kalau begini terus, masa depan kamu itu suram, masa depan suram. Jangan percaya yang gitu-gitu. Saudara sekalian, besok juga belum tentu bangun kok. Yang ada sekarang ini ialah saya hidup, saya sehat. Dan sesudah itu apa? Ya sesudah itu mari pakai mindset kita ini, mindsetnya Tuhan dalam memaknai hidup ini. Ada orang baru kurang uang sedikit mulai khawatir. Waduh, besok mau makan apa? Dia tidak akan mati kelaparan. Tidak akan mati kelaparan dia. Yakin lah. Tapi dia mati, dia sakit karena mikirin besoknya gimana. Gitu loh. Itu yang bikin susah orang. Apalagi kalau sakit. Yang bikin sakit orang apa? Bukan karena penyakitnya. Yang bikin sakit orang karena mikir-mikir, waduh kenapa saya sakit, kenapa saya sakit, kenapa saya sakit. Gitu. Nah, hidup ini harus dijalani dengan pikiran. Kita melewati lembah, turun gunung, naik gunung, tapi kadang-kadang kita lewat orang yang di bawah jembatan ya, dia pakai Mercy atau pakai mobil mewah ya. Suami istri di dalam mobil mewah berantem, Pak Teddy. Berantem. Lalu si istri bilang, kapan saya bisa menikmati kebahagiaan bersama kamu? Padahal lagi naik mobil mewah. Lewat orang-orang di bawah jembatan, suami istri dan anak-anak bergembira lari sana lari sini di pinggir sungai. Senyum, bahagia karena baru dapat pemberian makanan hanya untuk hari itu. Udah. Dua dunia yang berbeda, tetapi apa? Cara menikmatinya itu berbeda. Gitu. Nah, mari kita memampukan pikiran kita untuk melihat satu masalah itu dengan apa? Dengan pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat. Ya. Kadang-kadang kalau orang halangi parkiran kita, kira-kira bagaimana? Kita akan bilang apa? Ini orang tidak tahu diri. Ya kan? Ngalangin. Orang-orang tidak tahu diri. Kalau saya, dulu juga saya begitu, tapi kan saya mesti perbaiki cara mindset saya itu. Begitu dihalangin, ya udah. Saya cuma bilang, kayaknya dulu saya pernah begitu ya. Makanya dapat yang begini. Dulu kayaknya saya pernah begitu. Maka jauh lebih baik saya cari orangnya, minta bantu sama satpam, Pak, yang punya mobil itu. Nah, pernah saya begitu. Begitu saya cari orang, saya tanya, Pak, yang punya mobil itu yang ngalangin saya mau keluar. Oh, yang punya mobil itu lagi kantornya agak jauh di sana. Wah, memancing saya untuk bilang, ini kok enggak tahu diri, udah tahu parkir di sini. Tapi kan saya enggak sampai begitu deh. Saya cuma berpikir begini, kasih tahu aja dulu, oh begitu ya. Si tukang parkir atau saya lupa satpam tanya, Bapak mau keluar? Iya, kalau Bapak mau keluar enggak masalah. Tapi kalau Bapak tanya siapa punya, dia ada jauh di sana, itu kan bikin kesel gitu kan. Tapi kan bukan itu masalahnya. Malah si satpam yang nanya bantu saya, Pak, Bapak mau keluar? Iya, saya mau keluar. Oh kalau Bapak mau keluar mah kunci ada di saya. Saya tinggal pindahkan gitu. Begitu simpel. Tapi kita sudah sempat jengkel. Nggak tahu diri lah, marah-marah lah. Kan kita yang rugi. Orangnya itu lagi di kantor, lagi bercanda sama teman sejawatnya, kita yang penyakitan. Tukang parkir bilang, Pak,
Kalau Bapak mau keluar nggak ada masalah. Kuncinya kan ada di saya. Wah, saya ingat itu. Waduh, saya bilang luar biasa. Dan itu sebetulnya banyak yang terjadi dalam hidup kita seperti itu. Hari ini emang ada banyak yang sakit ya. Tadi Ibu Lin juga sakit. Ada juga yang lain yang sakit. Saya bilang kalau sakit walaupun bertugas, saya bilang jangan. Yang sini untuk saat ini harus yang sehat dulu lah. Bukan membatasi, tapi ikuti aja lewat Zoom gitu. Nah, sakit inilah, sakit ini, sakit. Tadi sakit gigi. Cuma saya sebelum sempat ngomong, Bu, bersyukur. Apa yang mau disyukuri? Sakit sekali, bengkak begini kan. Itu saraf ibu rupanya tokcer, bagus. Yang repot, kalau sarafnya sudah tidak bisa merasakan sesuatu yang terjadi dalam diri kita, itu bahaya. Toto sudah jadi busuk badan kita nggak tahu. Kan bahaya kan? Tapi itulah, tapi memang waktu kemarin juga saya sakit. Aduh, sakit apa? Mungkin asam urat di bagian mana itu? Sini bagian pinggang. Aduh sakit. Mau berpikir yang baik, nggak bisa. Sakit kan? Tapi masih mending karena apa saya bilang, nggak usah mikirin sakit. Kalau mau sakit, sakit aja. Yang saya pikirin apa? Ke dokter. Kan gitu cara mikirnya. Jangan merenung tentang masalah. Jangan merenung tentang keadaan. Beri makna. Saya pernah cerita di satu camp konsentrasi, itu orang-orang Yahudi, orang Israel itu mati sekitar 5 atau 6 juta orang dibunuh oleh tentara Nazi, oleh pemerintahan Jerman, Hitler pada waktu itu. Bunuh dengan cara yang sadis. Biasanya sudah dibarisin begini, ini akan digantung. Ini yang akan dimasukkan ke dalam pembakaran. Kayak mau bakar kue gitu kan. Itu dibakar. Kebetulan ada seorang namanya Viktor Frankl, itu dia di barisan belakang. Dia perhatikan orang-orang yang sudah dijanjikan dalam tanda kutip, sudah dijanjikan mau digantung, belum gantung sudah mati. Tapi ada yang biasa-biasa aja, ada yang biasa-biasa aja. Kebetulan di deretan dia sama juga, ada yang, tapi dia enggak. Lalu kemudian kebetulan mereka yang tidak gantung ini, dia teliti. Apa sih yang membuat kamu itu bisa enggak jatuh? Ada yang mati, ada yang sehat, malah kamu gembira. Oh, karena kami tahu soal mati atau hidup itu tergantung yang menciptakannya. Nah itu dia. Jadi dia begitu. Dan dia keluarkan satu teori begini. Orang-orang yang memberi makna terhadap suatu persoalan, itulah orang-orang yang survive. Bisa hidup. Jadi masalah itu dirubah menjadi sesuatu yang bermakna. Gak apa-apa. Tok juga, artinya dia katakan begini, mau sekarang mati atau nanti, tok juga pasti mati gitu. Gak masalah, gak masalah. Jadi bagi dia, kematian itu nggak ada masalah. Ini cara orang untuk memaknai sesuatu. Memaknai dengan makna yang tinggi, yang bernilai. Tetapi kadang-kadang orang itu merasa direndahkan. Lihat kalau misalnya ada orang-orang tertentu disuruh nyapu, nggak mau dia ditaruh di bawah. Nggak mau dia direndahkan. Nggak mau, dan kebanyakan kita sebetulnya, yang kita butuh dalam hidup ini sebetulnya bukan uang. Bukan pekerjaan. Bukan jabatan. Yang kita butuh apa? Harga diri. Itu kan yang kita butuh. Misalnya, apa kata orang kalau saya tidak punya uang? Nggak bisa nyumbang, nggak bisa beli baju.
HP-nya sudah rusak, nggak bisa beli HP. Yang kita pikirkan apa kata orang kalau saya tinggal di gubuk? Apa kata orang? Itu kan harga diri semuanya. Itu harga diri. Nah, kita harus lepaskan penilaian-penilaian dunia ini dan kita pakai pikiran Kristus. Nah, oleh karena itu ya Yesus bilang, kalau ada orang yang merendahkan kamu, gak apa-apa. Itu hamba, itu orang kelas bawah. Karena saya panggil kamu untuk jadi hamba. Artinya sama dengan dia. Dan Yesus sudah memberi contoh. Dihina, diludahi, dipakukan di kayu salib, dieksekusi dengan ketidakadilan. Artinya apa? Anda besok-besok kalau ada yang merendahkan Anda, ingat Yesus. Kalau ada orang yang kemudian memperlakukan kamu secara tidak adil, tidak apa-apa. Ada Yesus yang sudah melakukan itu. Ada orang yang kemudian merendahkan kamu, menghina kamu. That's okay. Nggak apa-apa. Saya sendiri terus terang aja, nggak tahan kalau direndahkan oleh orang lain. Kita punya harga diri. Tapi ini untung. Saya arahkan pikiran saya kepada Yesus. Oh, saya punya Tuhan, makanya disebut Tuhan. Artinya di atas segala-galanya. Dia suruh. Kalau kamu dibikin begitu, lihat saya dong. Saya kan lebih tinggi dari kamu. Saya dibikin begitu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangankan direndahkan, dihina, menderita, jadi miskin, mati pun nggak masalah. Nah gitu sebetulnya. Cara berpikir kita mesti begitu. Cara berpikir. Rasanya kita mau cari apa sih di dunia ini? Mau jadi kaya? Silakan. Siapa yang lebih kaya daripada Ferdi Sambo? Siapa? Enggak ada. Wah hebat. Kuasai. Sekian banyak. Ya. Jadi Ferdi Sambo ini sudah mencapai segala-galanya. Bukan Ferdi ya, Ferry. Wah. Istilahnya kekuasaan ada. Iya toh? Kekuasaan ada, pangkatnya tinggi, uang banyak. Dikuasai semua orang kan? Itu enggak ada kalau orang mau berkuasa kan begitu kan? Betul enggak? Tapi hanya dalam sekejap dia kemudian cumplak. Nah, ini sekedar perbandingan. Tapi masih bagus. Bagusnya apa? Belum sampai mati. Masih setengah mati. Ya kan? Setengah mati. Dan bagi Yesus, kalau seperti itu dia bilang ya, kamu masih dikasih kesempatan kedua. Orang seperti itu masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Jangan lihat hukumannya. Kasihan punya anak. Saya itu waktu lihat kasus ini, saya cuma keinget anaknya gitu. Anak-anaknya ada 4 gitu ya. Bagaimana anak remajanya melihat situasi itu. Bagaimana anak yang kecil yang 1,5 tahun. Lebih parah lagi kan. Ya saya ikut berdoa. Kasihan. Memang lebih kasihan pada yang jadi korban sampai mati kan. Saudaranya Bu Natalina. Ya kan? Sampai mati. Siapa sih yang enggak sedih kalau anaknya mati gitu kan? Ya pasti sedih lah. Tapi situasi ini mengajar kita bahwa ketika kita capai di atas, bangga di atas yang kita cita-citakan, ingat kita enggak ada apa-apanya. Sewaktu bisa naik, Pak Teddy, bisa. Tapi ingat, berani naik, berani turun.
Oh, jangan bangga Anda sudah bisa naik pohon kelapa yang tinggi. Jangan bangga dulu. Tanya dulu, sudah siap jatuh? Nah, orang yang terlalu tinggi tidak siap jatuh ya. Tapi kalau baru naik setengah meter, kira-kira bagaimana? Siap jatuh? Kalau naik seperempat meter, baru naik, toto melorot, siap? Saya 1 meter aja, tapi Ray sudah jatuh 2 meter, 3 meter ya. Sehat, 3 meter jatuh di tempat ini. Cuma karena jatuh di gereja jadi selamat ya. Jadi malah jadi mamanya udah nangis waktu itu, gimana? Ya enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa. Ya, ini masih kecil, dia besar di sini dia gitu. Lari sana, lari sini. Dia pikir yang tempat itu beton, tahu-tahu internet. Dia lompat, jatuh, wah, patahlah tulang ekornya. Iya, patah tulang ekornya. Tapi saya bilang, oke, enggak apa-apa. Ada peristiwa dulu juga Rasul Paulus lagi ngajar di tempat ngajar kan, Toto duduk di jendela, jatuh. Kalau Ray kan enggak langsung mati kan, nah, ini langsung mati. Tapi karena dia lagi dengar firman Tuhan, ya begitu Paulus angkat, ya hidup lagi gitu, ya. Makanya di rumah Tuhan itu bukan gereja yang besar-besar seperti gereja Anglikan itu, ya. Lihat nggak yang Ratu Elizabeth kedua di Makassar, lihat nggak? Megah sekali kan? Ya kan? Nah itulah pusat gereja kita. Tapi kita melihat bahwa tempat itu bukan megah begitu saja. Di mana 2 atau 3 orang hadir dan pikirannya adalah Yesus. Yesus bilang, saya ada di tengah-tengahnya. Gitu. Jadi, saudara sekalian, dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita ini punya akar dan kita tidak sendiri hadir di dunia ini. Bukan karena keinginan kita, ada Dia. Dan ketika kita datang ke sini, kita sebetulnya datang untuk diingatkan si Dia itu, Yesus yang adalah Tuhan. Kita ingat akan pengorbanannya. Ya, itu sebenarnya cuma itu aja sih. Cuma simple aja lah. Bahwa kalau misalnya ada seorang yang menolong Anda, kemarin saya ingat ada satu cerita di mana dia itu seorang artis yang kemudian jatuh, pingsan, jatuh dan orang-orang yang lalu lalang itu nggak ada yang mau nolong. Dan dia bilang, saya sudah mau mati. Kemudian ada salah seorang datang dan memberi dia minum, memberi dia obat, dan kemudian sudah itu pergi, dia kuat lagi. Tapi dia pikir, orang yang tadi itu siapa? Aduh, kalau saya ketemu orang itu, saya akan sanjung dia, saya akan... Begitu juga dalam kehidupan kita ini, sebagai orang berdosa, kita ini sebetulnya masuk neraka semua karena dosa kita. Dosa itu bukan soal berapa banyak perbuatan jahat yang kita buat, bukan itu. Kita itu adalah orang yang mau dosa kecil, dosa besar, sama kita harus menerima yang namanya neraka. Nggak ada harapan bagi kita untuk masuk surga, nggak ada. Tapi saudara sekalian, berita bagus buat kita ialah ketika kita beriman kepada Yesus, maka ingat, ketika kita mati suatu waktu, maka kita itu berada di depan Dia. Malaikat mungkin marah karena kita banyak dosa, tapi Yesus bilang, itu anak saya. Bagi banyak orang, neraka itu merupakan ketakutan. Tapi kalau kita percaya Yesus, neraka bukan ketakutan kita. Memang kadang-kadang orang pikir, saya banyak dosa. Ya memang, karena kita manusia biasa.
Oleh karena itu minggu kan kita ngaku. Bagaikan seorang anak ngaku sama bapaknya, Pak, saya salah. Seorang ayah, dia rangkul kita. Dia rangkul kita. Di dalam Yesus juga sama. Makanya ketika dia mati di kayu salib, itu dia mati untuk tebus dosa kita. Selesai. Makanya kita jangan takut. Jangan takut. Yang paling banyak membunuh orang, membuat orang sakit, yaitu karena ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu luar biasa. Itu bisa menggerogoti hidup seseorang loh. Mulai muncul ini penyakit, ini kanker dan sebagainya. Ada saudara saya yang saya lihat, sekarang saya kenal ya, saudara saya, sepupu saya. Dia diliputi dengan rasa bersalah kepada suaminya, rasa bersalah pada anak-anaknya, pada saudara-saudara yang lain. Itu yang dia ulang-ulang. Ketika dia memasuki usia 60 tahun, dia cerita, aduh kenapa saya ya, saya salah sama ini, saya salah sama ini. Saya yakinkan dia bahwa Yesus sudah mengampuni kalau kamu percaya kepada dia. Tapi karena sudah tua, sudah karatan mungkin ya. Jadi sulit untuk dia percaya kepada Yesus. Dia yakin Tuhan ada, tapi percaya mengenai pengampunannya ini tidak bisa. Akhirnya dia harus dibawa ke Jakarta, di kemoterapi, tapi perasaannya tetap begitu. Akhirnya meninggal. Ini perasaan bersalah. Jangan ada perasaan bersalah dalam diri kita. Karena apa? Dosa kita itu sudah ditanggung oleh Yesus. Oleh karena itu, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kalau kamu punya iman sedikit saja, tambahkan iman kami. Nah, itu. Nah, apa datang ke gereja tambah iman? Pertama dengar firman Tuhan. Yang kedua, roti itu mengingatkan kita. Roti itu mengingatkan kita tentang tubuh Yesus yang mati itu. Jadi waktu kita makan, wah, jangan rasa ininya. Makanya roti perjamuan itu nggak ada rasa. Karena apa? Yang kita rasa ialah rasa tubuh Kristus yang dihancurkan itu kita makan. Lalu kita beriman, tubuh Yesus kok bisa menyatu dengan tubuh saya? Itulah intinya di situ. Sehingga waktu kita pulang, hidup saya bukan saya lagi. Nah itu, kalau perjamuan sesudah ini Anda kembali ke tempat duduk, Anda harus beriman begitu. Hidup saya ini bukan saya lagi, tapi bersama dengan Dia. Darahnya juga begitu. Tubuh dan darahnya itu. Ini bukan magic ya, bukan magic. Tapi ngingetin kita, mengingatkan ada orang yang sudah mati bagimu. Gitu. Ini. Nah sebentar lagi kita terima. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini adalah seorang yang sudah hancur, sudah tidak berdaya, pokoknya kita ini sudah tidak ada harapan. Makanya banyak orang cara membujuk Tuhan itu supaya diterima di sisinya. Nah, kan gitu. Apa saja dilakukan termasuk kalaupun harus bunuh orang, yang penting aku diterima di sisinya. Tapi Yesus datang dan mengajarkan kita. Kamu percaya saya, beriman sama saya. Iman kepada Dia. Maka Yesus bilang kamu selamat oleh iman. Kan gitu. Diselamatkan oleh iman. Jadi kita datang ke sini sebenarnya cuma ingat itu aja. Ingat itu. Ingat. Simple. Kamu gak usah berjuang sampai mikirin terlalu jauh. Kamu ingat saya saja itu sudah bagus. Dan itu memberikan kesembuhan pada kita. Jadi kesembuhan ini bukan karena makan roti. Tapi karena ingat Yesus yang telah menghapus dosa kita. Itu kita harus ingat. Jangan bergantung pada kelemahan kita, keadaan kita, masalah kita. Tambah parah. Kalau ada istri yang bermasalah, suami jangan masalah lagi lah. Ada anak yang bermasalah, kita orang tua jangan masalah. Ada orang tua bermasalah, ya kita jangan ikut bermasalah. Bagaimana caranya? Bawa orang itu kepada Yesus. Gitu. Bawa orang itu kepada Yesus. Selesai. Karena dipikirin tidak akan habis. Ya Pak Teddy ya.
Nah, kita pikir udah habis-habis, nggak akan selesai. Tapi selesainya di kita, gitu. Makanya saya bilang Pak Teddy datanglah, karena Pak Teddy kuat itu benteng terakhir dari keluarga loh. Bentengnya kuat, ya kan? Bentengnya kuat semua terselamatkan gitu loh, ya kan? Anak cucunya terjaga oleh Tuhan. Hari ini saudara sekalian kita diingatkan bahwa seperti yang diminta oleh murid-muridnya, Tuhan tambahkan iman kami. Yes. Kalau kamu tambahkan iman, ya pertama percaya saya bahwa saya menghapus dosa kamu. Yang kedua ya berbuatlah sesuatu sesuai dengan rencana saya. Apa? Kalau kamu rasa Yesus itu adalah juru selamat, ceritakan dong sama orang lain. Kalau kamu rasa bahwa kamu itu milik Tuhan dan apa yang ada pada kamu itu milik Tuhan, kasih semua orang lain. Kemarin ada orang yang kami konseling, kami bilang begini, Bu Nat, kita ini kerja cari apa sih? Mau nabung duit, kita kerja cari uang untuk invest kepada anak-anak kita. Ini buat mereka kok. Kita ini kan akan meninggalkan dunia, mungkin meninggalkan mereka kita duluan yang pergi. Lalu kita bawa apa? Rumah, tanah, uang diwariskan. Tapi usahakan jangan diwariskan dan jadi sengketa kepada anak-anak itu kan. Tapi ya baik-baiklah. Oleh karena itu, sekarang ini sekali lagi ya Pak Tumpal ya, kita bekerja keras. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Kita tidak bawa apa-apa kok. Kita cari uang untuk bisa memberi. Nolong orang lain, nolong anak kita. Yang dekat-dekat dulu yaitu anak-anak kita. Lalu sudah itu kita tolong orang lain. Itu hidup kita. Kalau kita terlalu banyak pikul, banyak harta, ini punya saya, ini kebanggaan saya. Terlalu tinggi, jatuhnya terlalu sakit. Ya, begitulah. Itu hidup kita memang mesti begitu ya. Nah, saya berdoa Anda semua itu bisa menikmati hidup inilah. Ada masalah, jangan selesaikan. Biar kita jadi kuat iman kepada Yesus. Dan kembali lagi, doanya sebenarnya begini. Kamu yang bikin Tuhan, kamu yang membuat anak saya hadir atau orang tua saya hadir atau siapapun hadir di dunia ini, kau yang bertanggung jawab. Dan saya yakin, ya kan? Jangan nuntut dia tiap-tiap hari, cuma bilang saya yakin. Itu yang murid-murid bilang, tambahkan iman kami, gitu. Karena kesulitan kita mau beriman kepada dia kan, apalagi lama, kok Tuhan tidak jawab-jawab gitu kan. Kok tidak jawab-jawab? Nah, udahlah, serahkan sama dia. Itu yang paling tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Yang mengingatkan kepada kami akan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Jadi kalau kami dianggap miskin, dianggap jongos, dianggap hamba, ya memang awal mulanya juga kami begitu. Dan ketika kami mengakhiri hidup kami ini, tidak ada yang kami banggakan. Semua kami tinggalkan dan semua yang kami miliki dialihkan kepada orang lain. Kami yakin ya Tuhan, bahwa iman kami kepadamu tidak sia-sia. Bahkan iman itu yang menghidupkan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang kami imani sebagai juru selamat kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Konstantinopel. Dan saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Kita ucapkan secara bersama-sama. Bersama, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperenakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami seperti yang sudah diajarkan kepada kita. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita naikkan doa kolekta. Allah dan Bapa yang kekal, Engkau menciptakan kami dengan kuasa-Mu dan menebus kami dengan kasih-Mu. Tuntun dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu, agar kami dapat memberikan diri kami dalam kasih dan pelayanan satu dengan yang lain dan kepadamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau Allah memberikan kami kehormatan untuk menjadi bagian dari bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo dan seluruh aparat kepemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Allah senantiasa memenuhi mereka di dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Tuhan berkati bangsa kami, dan biarlah bangsa kami juga boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Anglikan, dimanapun berada, biarlah kiranya Kau Allah yang turut bekerja di dalam pelayanan gereja ini. Tuhan berkati Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Din kami Reverend Timothy Chong, dan Imam penanggung jawab kami Reverend Yopi Buyung, dan juga leader klaster kami Reverend Daniel Sihombing. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini, memberikan mereka hikmat di dalam menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan kepada mereka. Biarlah Engkau Allah yang menjadi role model dalam pelayanan mereka, dan menjadikan Engkau sebagai tolak ukur dalam melayani domba-domba yang dipercayakan.
Tuhan berkati dalam setiap pelayanan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, dan biarlah hikmat Allah semakin ditambah-tambahkan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Engkau Allah yang terus memelihara dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban mereka saat ini. Dan satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Allah peduli dan senantiasa bersama-sama mereka. Engkau Allah akan menguatkan mereka, meneguhkan mereka, sehingga di tengah-tengah badai dan juga persoalan yang mereka hadapi yang Engkau izinkan terjadi, mereka tetap memiliki pengharapan dan bersandar hanya kepada Engkau. Karena Engkau adalah gembala kami yang agung, yang akan memelihara dalam setiap kehidupan kami dan jemaat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Lin Simanjuntak yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Kau Allah yang turut campur tangan, yang akan menjamah setiap sakit yang ada di tubuhnya, dan Engkau Allah yang akan memulihkan dan menyembuhkan, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama di dalam pelayanan kami kepada Engkau. Dan juga jemaat Tuhan yang lain yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu yang tercurah di atas Kalvari. Bagi jemaat Tuhan yang berbeban berat, Engkau Allah berikan kelegaan. Dan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul, baik untuk rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan, anak-anak, biarlah kiranya Kau Allah yang Maha Kuasa yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam liturgi perjamuan. Saudara-saudara, kita adalah tubuh Kristus. Dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa. Mari saudara berdiri dan kemudian beri salam kepada teman di kiri kanan. Ya. Katakan damai bersamamu, ya. Nanti tidak usah khawatir, nanti sesudah ini Pak Tumpal akan memberikan semprotan handy sanitizer kepada saudara, ya. Baik, saudara silakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan rupanya ada dua. Yang pertama ini adalah satu kali jalan itu persembahan pemberian sukarela. Lalu yang kedua nanti setelah kita menerima perjamuan, kemudian kita memberikan ucapan syukur. Ibaratnya kalau perjamuan itu sama dengan jamuan makan, cuma ini jamuan khusus dan kudus. Yang ngundang juga Tuhan Yesus untuk apa? Untuk merasakan tubuh dan darahnya, dan sesudah itu karena kita merasakan bukan kekenyangan jasmani ya, tapi karena kekenyangan rohani. Waktu kita terima itu, kita katakan terima kasih Tuhan sudah hadir, diingatkan bahwa Engkau ada di dalam bersama saya. Kita kasih ucapan syukur, tapi nanti sesudah perjamuan gitu ya. Nah itu. Sementara ini ada pemberian, kita, oke, silakan.
Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di sorga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Sebelum kita lanjut, saudara-saudara sekalian, saya lihat semua di sini ya memang boleh menerima roti dan anggur ya. Dan ada beberapa saudara juga yang saya akan doakan ya. Kemudian nanti sesudah perjamuan ada persembahan syukur, boleh dibawa ke depan, dan setelah selesai kita akan turun ke bawah untuk Ramatama ya. Ada beberapa yang saya juga akan berbicara sesudah ibadah perjamuan ini selesai ya. Ya, buat saudara-saudara yang ada di Zoom, biasanya kami akan mengadakan kunjungan untuk perjamuan di sana ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Tolong ditayangkan. Kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bersama kita telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Saudara, sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Tuhan berikanlah roti itu senantiasa. Kita doa sama-sama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darahnya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini bersama. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudara, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu dan makanlah Dia dalam hatimu oleh iman dengan pengucapan syukur. Jadi dalam rangka menjaga higienis, nanti Pak Tumpal sudah siapkan sebelum mengambil, saudara ambil sendiri. Dan sesudah itu anggurnya ini
saudara celupkan sedikit saja, hanya sebagai tanda atau simbol, dan kemudian saudara memakannya. Tapi yang terutama bukan soal cara, tapi yang paling utama di sini adalah iman kita. Jadi waktu kita kembali, kita jangan ngobrol sana sini, tapi kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu dalam hidup saya. Saya orang berdosa, tapi Engkau pulihkan saya dengan kehadiran-Mu dalam hidup saya. Saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan Engkau sepanjang masa. Nah, itu doa kita kalau kita sesudah menerimanya. Ya. Nanti ditarik ini, tubuh Kristus. Darah Yesus. Tubuh Kristus. Tuhan, Engkau berkati anak ini, berilah kekuatan kepadanya, masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Tuhan, Engkau berkati Philip, berilah kekuatan padanya, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Tubuh Kristus. Nah, doakan dulu. Tuhan, kami berdoa untuk Ivan. Tuhan, tolong dia, beri kekuatan kepadanya. Dan biarlah Engkau kuatkan imannya. Biarlah iman hanya kepada Yesus. Yakinkan kepadanya bahwa Yesus ada di dalam hidupnya. Makasih Tuhan Yesus. Amin. Yakinkan kepadanya bahwa dia ada bersama dengan Yesus. Kami serahkan kita ke dalam tangan Tuhan. Tubuh Kristus. 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 Baik, saudara, mari kita doa bersama, doa ucapan syukur ini. Bersama, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman.
Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus. Melalui firman dan sakramen, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan-Mu hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita akan naikkan satu pujian dan kita akan membawa persembahan syukur kita. Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama. Kita katakan amin. Ibadah selesai, silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bisa bersalam-salaman dan kita turun ke bawah untuk menikmati berkat yang disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.